Matahari belum sepenuhnya naik ketika aroma tumisan bumbu dapur mulai menguar dari dapur rumah kecil di pinggiran kota Pamanukan. Raras, seorang wanita bertubuh mungil dengan kerudung krem yang selalu rapi, tampak sibuk di depan kompor. Tangan kirinya menggenggam spatula, sementara tangan kanannya memegang panci nasi yang mengepul hangat. "Hari ini kamu minta lauk apa, Mas?" tanya Raras sambil menoleh ke ruang tamu. Dari dalam kamar, terdengar suara berat seorang pria. "Apa aja? Yang penting pedas." Raras tertawa kecil. "Pedas terus, nanti lambungnya rusak loh." Suaminya, Gatra, muncul dari dalam kamar dengan seragam kerjanya yang belum disetrika sempurna. Pria itu berdiri sekitar 170 lipane sampai mepru. Kulitnya sawo matang dan ada lesung pipi samar setiap kali ia tersenyum. Dulu, senyum itu adalah hal yang paling disukai Raras. Senyum yang membuatnya mantap menerima lamaran Gatra 3 tahun silam meski hanya seorang pegawai kantor logistik biasa. "Kopi sudah kubikin." Di meja makan, ucap Raras sambil menyendok nasi dan lauk ke dalam 2 rantang kecil, satu untuk Gatra dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Gatra duduk menyeruput kopi, lalu menatap istrinya dengan mata yang sedikit sayu. "Kamu nggak kerja hari ini?" "Enggak, hari Jumat. Aku libur, tapi ada janji sama Bu Ayi buat bantuin bikin kue hantaran." Gumam Gatra singkat. Lalu ia kembali menatap layar ponselnya. Jari-jarinya lincah mengetik, lalu berhenti, lalu mengetik lagi. Satu alis Raras sedikit terangkat, tapi ia menahan diri untuk tidak bertanya. "Mas, besok kita ada undangan pernikahan temannya Mbak Lucy di Subang, jadi jangan lupa ya." "Besok?" Gatra terlihat berpikir. Aku harus lihat jadwal kantor dulu deh. Lagi banyak lembur." Raras hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia sedikit kecewa tapi tidak ditunjukkan. Sudah 2 bulan terakhir, Gatra mulai sering lembur. Pulang lebih malam dari biasanya. Kadang tak sempat makan malam. Tapi Raras berpikir positif. Namanya juga kepala rumah tangga, pasti lelah mencari nafkah. Setelah sarapan dan semua bekal siap, Gatra mencium kening Raras sebelum berangkat. "Doakan aku ya." Raras mengangguk. Selalu. Saat pintu tertutup dan suara sepeda motor suaminya menjauh, Raras duduk sendirian di meja makan. Ia memandangi cangkir kopi yang masih tersisa setengah. Bibirnya tersenyum, meski ada rasa kosong yang ia sendiri tak mengerti datang dari mana. Siang itu Raras pergi ke rumah Bu Ai di blok sebelah. Perempuan paruh baya itu dikenal sebagai jago membuat kue basah untuk pesanan hajatan. Mereka bekerja sambil berbincang santai, membahas tetangga, harga bahan pokok yang makin naik, dan soal anak-anak muda yang sekarang katanya makin sulit diatur. Salah, satu obrolan membuat Raras tertegun. "Kamu tahu enggak? Di kantor logistik tempat suamimu kerja ada pegawai baru. Namanya Sasmara. Cantik, tapi matanya tajam kayak ular. Banyak yang bilang dia suka godain suami orang." Raras menyeringai. "Kecil, Bu Ayi, suami saya mah enggak gitu orangnya. Tetap hati-hati. Namanya juga godaan, kalau kita enggak waspada, bisa kebobolan." Perkataan itu melintas begitu saja, tapi entah kenapa membekas di benak Raras. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk. Ia percaya pada Gatra. Suaminya tidak pernah bermain perempuan. Tidak seperti ayahnya dulu, yang meninggalkan ibunya demi janda muda di kampung sebelah. Malam harinya Gatra pulang pukul 9. Ia tampak lelah, tapi juga lebih diam dari biasanya. Ia hanya berkata bahwa kantor sedang penuh muatan, banyak pengiriman telat, dan bos mereka mulai ketat soal target kerja. "Maaf ya, nggak sempat balas chat tadi sore," kata Gatra sambil membuka kemeja. Raras mengangguk. "Enggak apa-apa. Kamu lapar? Sudah makan tadi di kantor?" Jawaban itu membuat Raras sedikit terkejut. Biasanya Gatra akan makan di rumah, tapi ia mencoba mengerti. "Oh, sama siapa makannya?" "Teman-teman kantor," jawab Gatra singkat. Lalu langsung menuju kamar mandi. Di ruang makan, Raras menatap meja yang masih tertata rapi. Sepiring sambal teri, tumis kangkung, dan ayam goreng madu.
Buatan sendiri tak disentuh sama sekali. Ia menghela napas lalu membereskan semuanya ke dalam kulkas. Mungkin bisa dipanaskan besok untuk sarapan. Malam itu Gatra tidur lebih cepat dari biasanya. Ia memunggungi Raras. Sementara Raras hanya menatap langit-langit kamar, mendengarkan dengkur halus suaminya. Ada perasaan ganjil di dalam dadanya, tapi tak bisa ia uraikan. Entah kenapa, ia merasa seperti mulai kehilangan seseorang yang masih tidur di sebelahnya. Pagi berikutnya, semua kembali seperti biasa. Gatra pamit kerja, Raras tersenyum mengantar sampai pagar. Tapi senyuman itu tak lagi utuh. Ada retak kecil yang lain tumbuh meski belum terlihat jelas. Dan dari kejauhan di antara semak dekat gang masuk, seseorang memperhatikan rumah mereka. Seorang perempuan dengan blus merah muda dan rok pensil hitam. Bibirnya tersenyum, tapi matanya dingin. Ia mengangkat satu jari dan mengusapnya ke bibir, seolah menyuruh sesuatu untuk diam. Namanya Sasmara, dan ia tak akan tinggal diam. Di balik semak gang kecil yang separuh tertutup ilalang, Sasmara masih berdiri mematung. Pandangannya tertuju ke rumah kecil bercat putih kusam, milik pasangan Gatra dan Raras. Senyumnya kian melebar, licin seperti minyak, seolah tengah menikmati hasil rencana yang perlahan mulai berjalan. Ia menggumamkan sesuatu yang tak jelas, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Sementara itu, di dalam rumah, Raras sedang melipat baju sambil sesekali menatap ponselnya. Pesan-pesan yang ia kirim pada Gatra sejak siang belum juga dibalas. Hanya 2 centang, tanpa warna biru. Biasanya, Gatra tak pernah lama membalas pesan. Namun, 2 minggu terakhir, semua mulai berubah. Bukan hanya soal jarang membalas pesan atau pulang larut malam, tapi juga sikap. Sentuhan Gatra semakin jarang, ucapannya pendek-pendek, dan matanya tak lagi lembut saat menatap Raras. Meski begitu, Raras masih menyangkal semuanya. Ia percaya suaminya hanya lelah, mungkin tertekan di kantor. Ia tidak tahu bahwa cinta bisa bergeser diam-diam seperti daun kering yang tertiup angin sore. Sore itu, Raras menyiapkan makanan sederhana. Tempe goreng, sambal bawang, dan sayur asem. Menu favorit Gatra. Ia menunggu di ruang makan, sesekali melirik jam dinding. Jarum panjang sudah melewati angka 8. Telepon belum dijawab, pesan hanya dibaca tanpa balasan. Saat itulah, dari luar terdengar suara motor berhenti. Pintu pagar diketuk perlahan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Raras segera membukakan pintu. Gatra berdiri dengan wajah kusam. Wangi tubuhnya berbeda dari biasanya. Ada aroma yang asing, seperti wewangian mahal yang tak pernah dipakai Raras. Ia pun tak punya uang lebih untuk membelikan suaminya parfum semacam itu. "Kamu baru pulang?" tanya Raras dengan suara pelan. "Ya, lembur." Jawaban Gatra singkat, "Aku masak sayur asem. Kamu mau makan?" Gatra hanya mengangguk malas. Ia masuk tanpa melepas sepatu, langsung duduk dan membuka ponsel. Jari-jarinya kembali sibuk mengetik. Raras memperhatikan dengan sudut mata, mencoba tetap tersenyum. Ia menyiapkan makanan di meja, lengkap dengan sambal kesukaan suaminya. Namun, saat piring disodorkan, Gatra berkata, "Aku kenyang, tadi udah makan." "Makan di mana?" "Di luar, sama anak kantor." Raras mengangguk meski dadanya sesak. Bukan karena Gatra makan di luar, tapi karena caranya mengatakan itu. Dingin, seolah sedang berbicara dengan tetangga, bukan istri. Ia duduk di samping suaminya, memaksakan obrolan. "Mas, kamu akhir-akhir ini beda." "Beda gimana?" Gatra tidak mengalihkan pandangannya dari layar. "Kamu jarang ngomong, jarang senyum, bahkan jarang sentuh aku." Gatra menghela napas panjang, lalu memalingkan wajah. "Aku capek, Ras. Tolong jangan ribut malam-malam begini." "Aku nggak ribut. Aku cuma rindu kamu yang dulu." Suasana hening. Bahkan suara nyamuk pun terasa lebih nyaring daripada detik-detik di antara mereka. Gatra berdiri, meninggalkan ruang makan tanpa sepatah kata. Piring makanan dibiarkan utuh. Sambal bawang yang pedas itu hanya jadi pajangan. Dan Raras
masih duduk di kursinya, menatap punggung suaminya yang perlahan menjauh. Sama seperti rasa cintanya. Malam itu, Raras memimpikan sesuatu yang aneh. Ia berada di tengah hutan, berjalan tanpa alas kaki. Langit gelap dan suara-suara binatang malam bergema dari segala arah. Di hadapannya, berdiri seorang perempuan berbaju merah. Wajahnya tidak jelas, tertutup rambut panjang. Perempuan itu menunjuk ke arah sebuah gubuk reyot, lalu menghilang begitu saja. Raras terbangun dengan napas terengah. Dahi dan lehernya basah oleh keringat dingin. Di sampingnya, Gatra tidur membelakangi, tak terganggu sedikit pun. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, menganggapnya sebagai bunga tidur biasa. Namun saat ia bangkit menuju dapur untuk minum, langkahnya terhenti di tengah ruang tamu. Di sudut dekat vas bunga, ada kelopak mawar merah berserakan. Padahal ia tak pernah membeli bunga dalam seminggu terakhir. Tangannya gemetar saat memungut salah satu kelopak. Aromanya menyengat. Aroma yang sama dengan wangi tubuh Gatra saat pulang tadi malam. Keesokan paginya, Raras memutuskan untuk mengantar makan siang ke kantor Gatra. Sesuatu yang jarang ia lakukan karena biasanya Gatra selalu membawa bekal. Tapi, hari itu ia ingin memastikan sesuatu. Atau mungkin sekadar ingin bertemu suaminya seperti dulu, di sela-sela kesibukan. Kantor logistik tempat Gatra bekerja terletak di pinggiran kawasan industri. Raras datang membawa 2 bungkus nasi rames, lengkap dengan sambal terasi dan ayam goreng. Senyumnya mekar, seperti bunga yang memaksa mekar di musim kemarau. Namun senyum itu memudar saat melihat siapa yang membuka pintu ruang kantor Gatra Sasmara perempuan. Itu mengenakan blus merah muda, ketat dan celana bahan hitam. Wajahnya cantik, terlalu cantik untuk tempat yang penuh debu dan berkas-berkas pengiriman. "Oh, Mbak Raras ya," sapa Sasmara dengan suara lembut, namun nadanya datar. Raras mengangguk. "Gugup, saya bawakan makan siang untuk Mas Gatra." Sasmara tersenyum tipis. "Wah, telat. Mas Gatra sudah makan tadi. Saya pesankan makanan favorit dia." Seketika wajah Raras memucat, tapi ia tetap tersenyum. "Oh, begitu ya? Ya sudah, saya titip saja ya." Sasmara mengangguk, menerima bungkus makanan itu dengan kedua tangan, lalu masuk tanpa berkata apa-apa lagi. Raras berbalik meninggalkan kantor dengan langkah berat. Di balik pintu kaca itu, Sasmara menatap kepergiannya dengan senyum licik. Tangannya menggenggam satu botol kecil berisi serbuk putih beraroma mawar. "Bubuk pengasih tahap pertama. Sudah bekerja," bisiknya. Dan itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih dingin bagi Raras. Gatra semakin jauh, seolah rumah bukan lagi tempat untuk pulang, tapi hanya tempat singgah. Sementara itu, Sasmara kian leluasa bermain api. Setiap hari, ia menyambut Gatra dengan senyum manis dan kopi panas. Ia tahu waktu yang tepat untuk menyentuh lengan pria itu dengan tidak sengaja. Tahu kapan harus memuji, tahu kapan harus berpura-pura lelah agar Gatra merasa dibutuhkan. Di kantor, mereka yang lain mulai memperhatikan kedekatan Gatra dan Sasmara. Tapi tak ada yang berani buka suara. Semua tahu Sasmara punya cara untuk membuat siapapun bungkam, baik dengan rayuan atau tatapan matanya yang seperti menelanjangi isi kepala. Pada suatu siang, Sasmara duduk di meja kerjanya yang bersebelahan dengan Gatra. Ia memandangi pria itu yang sedang sibuk mengetik laporan pengiriman. "Kamu kelihatan capek," ucapnya sambil menyodorkan botol air mineral. Gatra hanya menoleh singkat. "Memang lagi banyak kerjaan." Sasmara menyandarkan dagunya di telapak tangan. "Atau kamu lagi banyak pikiran tentang istrimu?" Gatra menghentikan ketikannya. Ia tidak langsung menjawab. Sasmara mendekat sedikit, suaranya makin lirih. "Kalau kamu butuh bahu untuk bersandar, aku ada loh." Ucapan itu menggantung di udara. Gatra tak mengelak. Bahkan ia tersenyum samar. Senyuman yang tak pernah lagi ia berikan pada Raras. Sementara itu di rumah, Raras mulai merasa tubuhnya berbeda. Beberapa kali ia merasa mual tanpa sebab, pusing mendadak,
Bahkan pernah mimisan tengah malam. Ia pikir itu hanya kecapekan. Tapi rasa aneh itu makin menjadi. Dan yang paling ia takutkan, ia mulai sering mendengar bisikan. Bisikan yang muncul saat ia sendiri. Di dapur, di kamar mandi, bahkan saat sholat. Suaranya lirih, seperti dari balik dinding. Kadang menyebut namanya, kadang hanya tertawa kecil. Suatu malam saat Gatra pulang larut, Raras sudah menunggunya di ruang tamu dengan mata bengkak. Mas, aku nggak enak badan. Aku takut. Aku merasa ada yang aneh di rumah ini. Gatra melepaskan jaket tanpa menatap istrinya. Kamu terlalu banyak di rumah jadi halusinasi. Enggak, Mas. Ini beneran, aku dengar suara-suara. Aku mimisan. Badanku panas dingin. Kalau sakit ya ke dokter, jangan lebay. Raras menahan air mata. Mas, kamu berubah. Kamu masih sayang aku? Gatra berdiri, pandangannya kosong. Aku lelah, Ras. Dan terus terang, aku udah nggak tahu kita ini masih cocok atau enggak. Ucapan itu menghujam dada Raras seperti paku dingin. Ia tercekat, bahkan napasnya nyaris terhenti. Gatra masuk ke kamar, meninggalkan istrinya yang terduduk dengan tubuh gemetar. Di luar, hujan mulai turun, deras. Petir menyambar di kejauhan. Tapi suara paling menusuk malam itu adalah tangis Raras yang tertahan. Tangis seorang istri yang tahu bahwa cintanya mulai terkubur perlahan. Di tempat lain, jauh dari rumah mereka, Sasmara duduk bersila di depan seorang wanita tua berambut panjang gimbal. Di sekelilingnya, dupa menyala dan aroma menyan bercampur. Bau amis menyelimuti ruangan gelap itu. Sudah waktunya, kata suara sang dukun perempuan. Sasmara mengangguk, aku mau dia mati. Istrinya harus disingkirkan. Wanita tua itu meraih boneka kain kecil yang diikat dengan benang merah dan diselipkan rambut hitam. Ini santet kematian. Setelah ini hidupnya takkan lama. Dan malam itu, Raras bermimpi. Tubuhnya dibakar hidup-hidup oleh sosok hitam bermata merah. Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup begitu keras seolah hendak meloncat keluar dari dada. Raras meraba seluruh tubuhnya. Masih utuh. Tidak terbakar. Tapi sensasi panas dari mimpi itu masih terasa menempel di kulitnya. Menyisakan nyeri yang tak masuk akal. Ranjang terasa lembab. Ia mengira itu keringat, namun saat ia menyibak selimut matanya membelalak. Spray itu basah oleh bercak darah. Darah segar, berwarna merah pekat, tepat di sisi tempat ia berbaring. Tapi tubuhnya tak terluka sedikit pun. Tak ada goresan, tak ada luka haid, tak ada sumber darah yang jelas. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjerit lirih. Mas Gatra. Tapi Gatra tak ada. Sisi ranjangnya kosong. Raras melihat jam dinding. Pukul 3:17 pagi. Masih terlalu dini untuk suaminya pergi ke kantor. Raras berjalan tertatih ke kamar mandi. Mencuci tangannya yang bergetar. Lalu kembali ke kamar dengan langkah pelan. Saat menoleh ke arah tempat tidur, darah itu sudah hilang, sepenuhnya bersih. Tak ada bercak, tak ada bau. Seolah semuanya hanya khayalannya. Namun Raras yakin, sangat yakin, tadi ia melihat darah. Ia mencium baunya. Ia merasakannya menempel di telapak tangannya. Ada yang tidak beres. Pagi harinya, tubuh Raras melemas. Ia mual, pandangannya kabur. Saat bangkit dari tempat tidur, lututnya lemas dan ia terjatuh begitu saja. Seluruh badannya panas dingin. Ia hanya mampu duduk di pojok kamar dengan napas pendek-pendek sambil memeluk tubuhnya sendiri. Sementara itu Gatra bersiap pergi ke kantor, tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya. Bahkan ketika Raras dengan suara lirih berkata, Mas, aku sakit, tolong antar ke dokter. Gatra hanya menengok sebentar. Kamu pura-pura lagi ya, biar aku nggak kerja. Masih, ini serius gini, kalau serius naik ojek aku udah telat. Dan pintu tertutup. Raras menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan rasa takut yang makin besar.
Ia tak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang mimpi. Mungkinkah ia kerasukan? Atau rumah ini mulai dihuni sesuatu yang tak kasat mata? Namun satu hal yang pasti, Raras merasa perlahan-lahan ada bagian dari jiwanya yang dicabut. Di kantor, Sasmara menyambut Gatra dengan senyum cerah. Seperti biasa, ia sudah menyiapkan kopi hangat dan camilan kecil. "Pagi, Mas Gatra. Kelihatan makin ganteng hari ini," ucapnya menggoda. Gatra tertawa kecil. "Pagi, Sasmara. Kamu juga cantik terus ya." Tatapan mereka saling mengunci. Tak lagi sekadar candaan rekan kerja. Saat itulah Sasmara menyelipkan sebuah botol kecil ke dalam tas Gatra. Botol mungil berisi cairan kehitaman, ramuan santet tahap kedua. Kali ini bukan untuk membuat suami jatuh cinta, tapi untuk mempercepat kehancuran si istri sah. Cukup masukkan ke dalam makanan atau minuman yang disentuh istrimu, pesan dukun itu malam sebelumnya. Biar jiwanya cepat lapuk, seperti kain tua yang disiram racun. Dan Sasmara tidak sabar melihat hasilnya. Di rumah menjelang sore, Raras mulai mencium aroma busuk dari dalam kamar. Ia mencari ke sumber bau, bukan dari tempat sampah, bukan dari saluran air, tapi dari bawah ranjang. Dengan gemetar, ia membungkuk dan menyingkap spray. Di sana ada bangkai tikus yang membusuk, dipenuhi belatung. Tapi anehnya, tubuhnya tak menciumnya terlalu lama. Karena begitu, ia hendak mengambil sapu untuk membersihkan. Bangkai itu menghilang. Sekali lagi, kejadian ganjil terjadi. Sekali lagi Raras mempertanyakan kewarasannya. Tak kuat lagi menanggung sendiri, malam itu ia menelepon ibunya di kampung. Suaranya lemah, serak, dan bergetar. "Bu, Raras takut. Raras kayak dikutuk. Setiap malam mimpi aneh. Rumah ini kayak bukan rumah." Tapi sebelum sang ibu bisa menjawab, telepon terputus sendiri, sinyal menghilang. Dan saat Raras mencoba menelepon lagi, tak ada jawaban. Ia terduduk di sudut ruang tamu. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung. Tapi tekadnya mulai tumbuh. "Kalau ini bukan sakit biasa, aku harus cari tahu siapa yang ingin aku mati." Dan malam, di tengah gemuruh hujan dan suara kodok di halaman, Raras akhirnya pergi ke tempat yang selama ini ia hindari, pasar malam mistik di belakang terminal tua. Tempat di mana orang-orang pergi mencari jawaban atau kematian. Dengan jaket tipis dan sandal jepit, Raras menyusuri jalan tanah berlumpur menuju pasar malam mistik di belakang terminal tua. Angin malam berhembus membawa aroma dupa, tanah basah, dan bunga melati yang seperti layu. Lampu-lampu Petromas tergantung di tiang bambu, menggantikan cahaya listrik yang tak menjangkau daerah itu. Namun pasar malam itu bukan seperti pasar biasa. Tak ada suara pedagang menawarkan barang. Tak ada tawa anak-anak. Yang ada hanya desisan pelan, suara-suara bisik yang tak jelas dari tenda ke tenda. Wajah-wajah yang ia lihat bukan wajah ramah. Mereka pucat, sebagian berkain kafan, sebagian lagi hanya memandangi tanpa berkedip. Raras menggigit bibirnya. Ia hampir berbalik, tapi dorongan dalam dirinya lebih kuat dari rasa takut. "Cari apa, Mbak?" tanya seorang nenek bongkok berjubah hitam dari dalam tenda dengan simbol mata ketiga di atas pintunya. Saya diganggu. Saya mimpi dibakar hidup-hidup. Saya sakit. Saya merasa ada yang ingin saya mati." Nenek itu mengangguk pelan, seolah tak terkejut. "Kamu istri sah ya?" Raras tertegun. "Iya, kok tahu?" "Santet kematian paling sering datang untuk istri sah. Banyak perempuan muda sekarang yang serakah, tak sabar menunggu jodoh sendiri. Mereka pakai dukun biar kamu minggir." Raras menunduk, air matanya menetes. "Tolong saya, Nek, saya enggak tahu harus ke siapa lagi." Nenek itu menyodorkan cermin hitam kecil. "Lihat, jangan takut." Raras menatap ke dalam cermin itu. Seketika cermin mengabur, lalu muncul bayangan. Dirinya tidur di ranjang, tapi di atasnya berdiri sesosok wanita berkebaya merah.
dengan rambut panjang menutupi wajah, menggenggam jarum besar dan boneka kain. "Dia musuhmu," ujar nenek itu. "Pengirimnya perempuan, orang dekat-dekat dengan suamimu." Raras tercekat, dalam hatinya satu nama langsung terlintas, Sasmara. "Kalau kamu mau selamat, kamu harus lawan santet itu. Tapi caranya tidak mudah. Kau akan masuk ke dunia mereka. Dunia di mana ruhmu bisa lenyap kalau kamu lemah." Raras menggenggam ujung kerudungnya. Timambut Tefunu dapat pipot kehilangan hidupnya begitu saja. Apa yang harus saya lakukan? Besok malam kembali ke sini. Bawa baju yang terakhir kamu pakai waktu mimisan dan tanah dari bawah ranjangmu. Kita mulai pemanggilan. Keesokan harinya tubuh Raras makin lemah. Ia muntah darah 2 kali. Perutnya seperti dirajam dari dalam. Ia memaksakan diri menggali tanah dari bawah ranjang dan menyimpan baju bernoda darah dalam kantong plastik. Gatra pulang malam tanpa bertanya kondisi istrinya. Bahkan saat melihat Raras terguling di lantai ruang tengah, ia hanya berkata, "Kalau kamu mati, tolong jangan ganggu aku lagi." Ucapan itu seperti cambuk di dada Raras. Malam harinya ia kembali ke pasar gelap itu. Nenek dukun telah menyiapkan lingkaran garam, dupa 7 aroma, dan sesajen berupa bunga 7 rupa, telur busuk, serta sehelai rambut Sasmara yang diam-diam Raras temukan menempel di kemeja suaminya. "Duduk dalam lingkaran, jangan keluar walau apapun yang kamu lihat," ujar sang dukun. Ritual dimulai. Nenek itu membaca mantra dengan suara dalam dan menggema. Api dari lilin bergetar hebat. Angin mendesir kencang dari segala arah. Raras mulai melihat kilatan bayangan. Suara-suara aneh berdatangan. Tangisan bayi, tawa wanita tua, jeritan seseorang yang diseret. Kemudian, muncul sosok perempuan berkebaya merah dari balik asap. Wajahnya hitam legam, matanya merah menyala. Tangannya membawa boneka mirip Raras yang telah ditusuki puluhan paku kecil. Perempuan itu menghampiri, "Keluar dari rumah itu, atau kau mati." Suaranya menggelegar. Raras menjerit, tapi ia tak keluar dari lingkaran. Ia gemetar hebat, tapi tetap duduk. Tubuhnya menggigil, darah kembali mengalir dari hidung. Sosok itu melemparkan boneka ke arah Raras. Dan tiba-tiba lingkaran garam menyala merah seperti api. Semuanya gelap. Raras terbangun di rumahnya. Tubuhnya penuh keringat, napas tersengal. Tapi kali ini ada bekas luka di pahanya, seperti luka bakar, berbentuk paku. Raras menatap luka itu dalam-dalam. Tidak ada darah, hanya kulit yang menghitam dan membentuk jejak kepala paku kecil. Ia menyentuhnya pelan. Sakit. Tapi rasa sakitnya bukan seperti luka biasa, melainkan seperti bara yang ditanam dalam daging, membakar dari dalam. Suara tangisan lirih menggema dari arah dapur. Raras terperanjat. Ia bangkit perlahan, menyeret. Kakinya yang lemah lalu mengintip ke balik pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terus terdengar. Bukan tangisan bayi, bukan pula wanita dewasa. Suaranya seperti tangisan dirinya sendiri. Seolah ada Raras lain yang tengah merintih dari sudut gelap rumahnya. "Jiwamu mulai retak," suara nenek dukun bergema dalam ingatannya. Santet itu bukan hanya menyakiti tubuh. Ia mengoyak ruh, menyayat sukma, perlahan sampai tak ada yang tersisa. Raras menutup telinganya. Tapi tangisan itu makin nyaring. Ia kembali ke kamar, merangkak ke bawah ranjang tempat asal tanah kutukan, lalu duduk bersila sambil memejamkan mata. "Aku tidak takut, aku tidak takut," bisiknya berulang-ulang. Namun malam itu ia tidur dalam pelukan mimpi buruk yang lebih parah. Dari sebelumnya ia berada dalam rumahnya sendiri. Tapi semua jendela dan pintu berdarah. Lantainya penuh rambut hitam yang panjang dan basah. Di tengah ruangan, ada Sasmara berdiri dengan tubuh telanjang. Matanya buta, mulutnya robek sampai ke pipi. "Kau sudah kalah, Raras. Suamimu milikku. Hidupmu tinggal 3 malam lagi," bisiknya sambil tertawa tanpa suara.
Lalu dari balik dinding muncul bayangan Gatra yang menggandeng tangan Sasmara. Mereka berjalan melewati tubuh Raras tanpa melihat, tanpa peduli. Seolah ia tak pernah ada. Pagi harinya, Raras terbangun dengan tangan penuh goresan. Di lehernya ada bekas ungu, bekas cekikan. Ia memandangi wajahnya di cermin. Pucat, mata sayu, dan rambutnya mulai memutih di bagian pelipis. Cepat sekali, ia seperti menua dalam semalam. Tangannya gemetar saat menyeduh teh. Tapi saat hendak meminumnya, ia mencium bau amis yang aneh. Seperti bau darah basi, ia curiga. Dengan pelan ia ambil sendok dan mengaduk perlahan. Dari dasar gelas muncul potongan kuku manusia. 2 potong kotor dan mengambang dalam cairan. Raras menjerit menjatuhkan gelas. Pecahan kaca berserakan di lantai. Saat itu Gatra masuk, wajahnya kesal. "Kenapa sih kamu teriak-teriak terus kayak orang kesurupan?" Raras menunjukkan isi gelas. Ini ada kuku, siapa yang naruh?" Gatra melirik sekilas lalu menggeleng. "Nggak ada apa-apa, kamu mulai gila, Ras." Ia berlalu begitu saja, meninggalkan istrinya dengan dada yang makin sesak. Malam kedua, Raras kembali ke pasar malam mistik. Nenek dukun menyambutnya dengan wajah cemas. Jin santet itu semakin kuat. Biasanya korban akan mimpi 3 malam berturut-turut. Malam pertama, tubuhmu dibakar. Malam kedua, jiwamu dikurung. Malam ketiga, nyawamu ditarik. Lalu, saya harus apa, Nek? Tanya Raras nyaris putus asa. Kita harus panggil leluhurmu. Hanya mereka yang bisa memberi kekuatan untuk bertahan. Tapi ritual ini berbahaya. Kalau jiwamu lemah, kamu bisa tak kembali. Raras mengangguk. "Saya siap." Nenek itu mengeluarkan kendi tanah liat, kain kafan kecil, dan segenggam tanah kuburan yang sudah mengering. Ritual dilakukan tengah malam. Raras diminta tidur di atas anyaman pandan sambil memeluk kain kafan. Dupa dinyalakan, dan mantra terus dilantunkan sepanjang malam. Tiba-tiba angin berhenti, udara menjadi hening, nafas Raras perlahan menipis, dan jiwanya mulai keluar dari tubuhnya. Dalam wujud ruh, ia melihat dirinya sendiri terbaring, pucat. Di sekelilingnya muncul 4 sosok samar. Mereka bersinar lembut, wajahnya mirip wajah-wajah dalam foto lama milik keluarganya. Salah satunya berkata, "Kami leluhurmu, kami akan bantu, tapi kau harus kuat. Jika kau goyah, tak ada yang bisa menolongmu." Raras mengangguk pelan, menahan air mata. Dan saat itu juga terdengar suara langkah kaki menyeret dari arah luar tenda. Sasmara. Bersama seorang pria berjubah hitam, ia berdiri di luar lingkaran garam, menatap tajam ke arah tubuh Raras yang lemah. "Dia harus mati malam ini," gumam Sasmara. Kalimat itu menggema di sekeliling tenda, menusuk telinga roh Raras yang masih melayang di atas tubuhnya. Nafas nenek dukun tercekat, matanya membelalak saat melihat bayangan Sasmara, berdiri tepat di luar lingkaran garam, dengan sorot mata penuh dendam dan nafsu. "Cepat, kembalikan jiwanya ke tubuh," bisik sang dukun kepada arwah-arwah leluhur. Piyewatik mesidingi roh Raras. Namun arwah-arwah itu hanya bergeming. "Sebelum tubuhnya ditarik oleh kegelapan, kalian harus bantu," pekik sang dukun lagi. Lelaki berjubah hitam di sisi Sasmara mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang terdengar seperti suara terbalik. Lidahnya menjulur panjang, matanya putih seluruhnya. Angin tiba-tiba menggila. Garam yang mengelilingi tubuh Raras beterbangan. Garis perlindungan nyaris terputus. Raras bisa merasakan tarikan kuat seperti pusaran air, menarik ruhnya menjauh dari tubuh. Ia menjerit tanpa suara. "Jangan biarkan dia kembali," teriak Sasmara kepada jin pendampingnya. "Ambil nyawanya sekarang." Dari balik bayangan muncul kembali sosok wanita berkebaya merah. Kini dengan wajah terbakar separuh, matanya menjulur, keluar seperti tali yang digantung. Di tangannya, ia membawa pisau dari tulang manusia.
Ia masuk ke tenda dengan mudah karena lingkaran garam telah rusak. Sang dukun tercekat, lalu menggigit jari telunjuknya hingga berdarah. Dan dengan darah itu, ia menorehkan garis baru di lantai. Garis merah menyala yang membentuk simbol kuno. Leluhur Raras, aku panggil kekuatanmu. Jaga keturunanmu ini dari kematian yang tidak adil. Tiba-tiba, satu dari arwah leluhur, seorang wanita tua berselendang merah, melangkah maju dan berdiri, menghadang sosok jin berkebaya merah itu. Kau melanggar batas dunia, makhluk najis, bentaknya. Pertarungan supranatural terjadi dalam ruang yang tak kasat mata. Asap mengepul, suara-suara menjerit bersahutan. Roh Raras berguncang hebat, terombang-ambing, seperti layangan putus. Ambil alih tubuhmu sekarang, Raras. Suara itu datang entah dari mana tapi terasa menghujam jantung. Dengan sisa tenaga dan kehendak yang hampir habis, Raras menerjang kembali ke tubuhnya. Saat ia masuk, tubuhnya bergetar hebat, menggeliat, dan kemudian mata Raras terbuka. Ia berteriak, nyaring, dan dari tenggorokannya keluar asap hitam pekat, arwah buruk yang nyaris menguasai tubuhnya. Asap itu berputar, lalu melesat ke arah Sasmara, yang berdiri membatu di luar tenda. Sasmara menjerit dan mundur selangkah. Namun sang dukun, pria yang bersamanya segera melemparkan segenggam bubuk hitam ke tanah, menciptakan kabut tebal. Mereka lenyap begitu saja. Tenda menjadi sunyi. Angin berhenti. Suara dunia seperti kembali normal. Raras terduduk, wajahnya basah oleh peluh dan darah. Sang dukun mendekat, menggenggam tangannya. Kamu berhasil bertahan dari malam ketiga, tapi bukan berarti santet itu hilang. Hanya ditunda, mereka akan mencoba lagi. Dan lagi, sampai kamu benar-benar mati, atau mereka yang mati lebih dulu. Raras menarik nafas panjang. Apa saya bisa melawan balik? Sang dukun menatapnya dalam-dalam. Bisa, tapi kamu harus menempuh jalan yang lebih gelap dari yang sudah kamu lewati. Seberapa gelap? Tanya Raras. Cukup gelap hingga kau bisa kehilangan nurani. Ini bukan sekadar bertahan, tapi membalas. Kau harus memilih menjadi korban selamanya atau menjadi pemilik kematian mereka. Diam-diam di dalam dada Raras tumbuh sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Amarah. Ia pulang ke rumah malam itu dengan tubuh masih lemas, tapi matanya tajam. Di atas meja ruang tamu, ada bunga segar dan sebungkus makanan dari Sasmara. Tanpa nama pengirim, tapi Raras tahu siapa yang meletakkannya. Ia buang makanan itu ke tong sampah dan mulai membuka lemari tua peninggalan neneknya. Di balik tumpukan kain batik, ia menemukan benda kecil yang selama ini ia simpan hanya sebagai warisan keluarga. Sebuah kendi kecil dari batu hitam dan secarik kertas mantra yang telah menguning. Mata Raras menyala. Sekarang giliranmu, Sasmara. Tangannya gemetar saat meraih kendi batu hitam itu. Permukaannya dingin seperti es dan terasa berdenyut, seolah di dalamnya ada sesuatu yang hidup. Ia membuka lipatan kain yang membungkus kertas kuno, bersuratkan aksara Jawa kuno, dan tanda merah berbentuk tetesan darah kering. Surat itu ditulis oleh nenek buyut Raras. Ia pernah dikenal sebagai dukun penangkal dan penyerang gaib di desa tempat Raras dibesarkan. Mantra dalam kertas itu bukan hanya untuk perlindungan tapi juga panggilan kematian. Di bagian bawah surat ada kalimat terakhir yang terasa menggema dalam dada Raras. Siapa yang memanggil dengan darah akan menerima jawaban dari dalam tanah. Raras menatap kendi itu lama. Ia tahu keputusan ini bisa membuat jiwanya ikut tergadaikan. Tapi setelah semua luka, pengkhianatan, dan derita yang Sasmara tanamkan, dia sudah tak punya alasan untuk ragu. Malam itu ia mengurung diri di kamar belakang, menyalakan 7 batang dupa, membakar kain kafan kecil milik ibunya yang sudah almarhum, dan memotong sedikit ujung jari manisnya. Darah segar menetes ke dalam kendi batu hitam itu. Perlahan kendi itu mengeluarkan suara lirih, seperti bisikan dari dasar liang kubur. Aku tahu kau mendengarku, bisik Raras. Matanya tertutup, wajahnya tenang tapi penuh bara. Aku bukan lagi wanita lemah.
Aku bukan lagi istri yang dipermainkan. Bantu aku, kirimkan mimpi kematian untuknya. Biarkan dia rasakan apa yang aku rasakan. Api lilin tiba-tiba menyala biru. Asap dupa membentuk wajah samar, wajah perempuan, tua dengan mulut sobek dari pipi ke pipi. Suara dari kendi itu berbisik, 3 mimpi untuk 1 jiwa. Aku akan datangi dia malam ini. Dan 2 malam berikutnya tubuhnya tak akan kembali dari mimpi. Di rumah kontrakannya, Sasmara tertidur dengan wajah puas. Ia baru saja mendapatkan kabar bahwa Gatra mengajak liburan ke puncak. Rencananya, di sana mereka akan merayakan ulang tahun hubungan mereka yang baru 2 bulan. Namun malam itu, Sasmara mendadak menggigil. Mimpinya mulai kabur. Ia berdiri di rumah kosong yang dipenuhi bau daging busuk. Lantai retak, dinding berdarah. Ia melangkah perlahan dan melihat dirinya sendiri duduk di kursi kayu memeluk bayi tanpa wajah. Apa ini? Bisiknya. Bayangan dirinya menjawab, "Kau sudah dipilih. Kau akan dilupakan oleh dunia." Tiba-tiba tali-tali hitam muncul dari langit-langit, melilit tubuh Sasmara, menggantungnya terbalik. Dari lantai muncul Raras dengan mata membara dan darah menetes dari ujung rambut. "Ini malam pertamamu, Sasmara," bisiknya. "Rasakan mimpi yang sama 3 malam ke depan. Di malam ketiga, kau akan tinggal selamanya di sini." Sasmara berteriak dan terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat. Tapi saat ia menyalakan lampu, tidak ada pantulan wajah di cermin. Yang terlihat hanya bayangan hitam, berambut panjang dan wajah terbalik. Ia menjerit. Keesokan harinya, Raras bangun dengan tenang. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada luka baru. Hanya rasa lega yang belum pernah ia rasakan selama berbulan-bulan. Ia mengambil kendi itu dan berbisik, "1 malam sudah, 2 lagi." Namun nenek dukun dari pasar malam datang malam harinya. Ia duduk di serambi rumah Raras menatap kendi itu dengan ngeri. "Kau memanggil pemilik kubur yang dilarang, Raras. Mereka tidak mengenal benar dan salah. Mereka hanya tahu balas. Dan mereka haus, sangat haus." "Aku tahu risikonya, Nek," jawab Raras pelan. "Kalau kau gagal menghentikan mereka setelah 3 malam, mereka akan menagih jiwa pengirimnya, yaitu kamu." Raras menunduk, tapi dalam hatinya ia sudah siap. Jika perlu, ia akan menari bersama kegelapan. Asalkan Sasmara tidak pernah bisa tersenyum lagi, atau justru menenggelamkannya ke lubang yang lebih dalam. Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Raras sejak pertemuan dengan nenek dukun malam itu. Ia tahu memanggil santet kematian bukan perkara main-main. Ada harga mahal yang harus dibayar, dan taruhannya bukan hanya nyawa orang yang disasar, melainkan juga jiwa pengirimnya. Di rumah Sasmara, malam mulai menggulung gelap dengan sunyi yang menakutkan. Tubuhnya yang dulu penuh tawa dan canda kini melemah, wajahnya berubah menjadi pucat tanpa darah. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi-mimpi buruk itu datang bertubi-tubi. Mimpi yang menghantarkan dirinya ke liang kubur seolah tak pernah berhenti. Malam kedua ini, bayangan kematian semakin kuat menguasai Sasmara. Di dalam mimpinya ia kembali berada di rumah tua yang rusak. Dindingnya retak, lantainya penuh debu dan sarang laba-laba. Dari sudut gelap terdengar suara bisikan. "Kau sudah dipilih, Sasmara. Waktumu tinggal sedikit." Ia berlari tanpa arah, tapi lantai di bawah kakinya berubah menjadi lumpur hitam yang menelan setiap langkahnya. Tangannya meraih sesuatu, namun yang diraihnya hanyalah udara dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba ia melihat sosok perempuan tua berjubah hitam berdiri di ujung lorong gelap itu. Wajahnya menyeramkan, penuh luka dan mata yang berkilat merah seperti bara api. "Ini peringatan terakhir." Suara perempuan itu bergema. "Bila kau tidak mengakhiri semua ini, maka kematian bukan hanya mimpi." Sasmara terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya berkeringat dingin. Matanya terbuka. Namun bayangan perempuan tua itu masih terpampang jelas di dalam kepalanya. Sementara itu, Raras merasakan tubuhnya makin melemah. Semenjak ritual pertama di kendi batu hitam,
Badannya sering digelayuti rasa dingin yang menusuk, kepala pusing, dan napas tersengal-sengal tanpa sebab yang jelas. Ia tahu itu adalah akibat dari ikatan yang mulai terjalin antara dirinya dan roh kematian yang dipanggil. Setiap malam ia merasakan ada sesuatu yang mencoba mengikat jiwanya ke dalam kegelapan. Di rumah, Raras mulai mengamati perubahan pada Sasmara. Awalnya hanya sering lesu, kini ia jadi sering diam, matanya kosong, dan kadang-kadang seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, Raras memutuskan untuk mengintip ke kamar Sasmara. Di balik pintu yang nyaris tertutup rapat, terdengar suara lirih yang tak ia kenali. "Pergilah, jangan ganggu aku." Suara itu serak dan berat. Raras membuka pintu perlahan. Di sana, Sasmara duduk di atas ranjang, menatap kosong ke sudut kamar. Namun ketika Raras panggil namanya, ia tidak bereaksi. Tubuhnya membeku dan matanya tampak berwarna hitam pekat. Raras terkejut dan mundur. Ia sadar bahwa santet kematian itu bukan hanya menyerang fisik, tapi juga jiwa Sasmara. Jika tidak segera diatasi, maka Sasmara akan benar-benar hilang, menjadi mayat hidup tanpa jiwa. Keesokan harinya, Raras pergi menemui nenek dukun di pasar malam. Wajah tua itu tampak lebih serius dan muram dari sebelumnya. "Aku tidak bisa menghentikan semuanya sendirian," kata nenek dukun. "Kau harus melakukan ritual pembalikan. Tapi ini berbahaya dan membutuhkan keberanian lebih dari yang kau punya." Raras mengangguk, tak peduli seberapa besar risiko yang harus dihadapi. Nenek dukun memberikan sebuah kotak kayu kecil yang berisi manik-manik merah dan mantra khusus. Ini adalah manik darah kehidupan, dapat memutus ikatan antara jiwa dan roh jahat. Tapi kau harus menaruhnya di tubuh Sasmara tepat tengah malam, saat ia paling lemah. Raras pulang dengan langkah gontai, tapi ada secercah harapan yang menyala di dadanya. Malam ketiga itu datang dengan ketegangan yang tak tertahankan. Sasmara terbaring di tempat tidur, tubuhnya sangat lemah. Nafasnya tersengal, dan matanya penuh dengan bayangan hitam yang terus berkedip. Raras duduk di sampingnya, menggenggam tangan dingin istrinya, dan bersiap melakukan ritual yang mungkin bisa menyelamatkan jiwa Sasmara. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, ia membuka kotak kayu, mengambil manik darah kehidupan, dan mulai membacakan mantra yang diajarkan nenek dukun dengan suara bergetar. Angin malam berhembus kencang, jendela rumah bergetar, dan bayangan hitam mulai berkumpul di sudut ruangan. Sasmara mengerang pelan, tubuhnya bergetar hebat, dan tatapan matanya berubah menjadi kosong. Tiba-tiba, sosok perempuan tua berjubah hitam itu muncul dari kabut, berteriak dengan suara menyeramkan, "Kau tidak akan merebut jiwanya kembali." Raras menguatkan suara, meneruskan mantra itu. Tetesan keringat dingin menetes di dahinya. Bayangan hitam itu semakin kuat, tapi ia tidak berhenti. Perlahan, bayangan itu mulai memudar. Suara tangisan Sasmara menggema, dan tubuhnya mulai tenang. Keesokan pagi, matahari bersinar lembut ke dalam kamar. Sasmara membuka matanya pertama kali dalam beberapa malam, dengan tatapan jernih dan damai. Raras menahan air matanya. "Kau kembali," Sasmara mengangguk pelan. "Aku merasa seperti terlahir kembali. Tapi aku juga tahu, ini belum benar-benar berakhir." Raras tahu, itu baru permulaan. Pintu kegelapan mungkin sudah tertutup untuk sementara, tapi bayangan santet kematian itu tidak akan pergi begitu saja. Dan di dalam hati mereka, ada ketakutan yang tak terucapkan. Apakah santet itu benar-benar sudah selesai, atau hanya menunggu kesempatan untuk kembali? Hari-hari setelah ritual pembalikan, itu terasa seperti napas lega yang didapat setelah berenang dalam laut gelap. Sasmara mulai pulih, perlahan tapi pasti. Warna merah mulai kembali ke pipinya, senyum mulai menghiasi wajahnya, dan matanya yang dulu kosong kini kembali bersinar dengan kehangatan yang sama, seperti sebelum semua ini terjadi. Namun, Raras tahu
bukan berarti semuanya selesai. Nenek dukun sudah memperingatkan, pintu kegelapan yang dibuka oleh santet kematian tidak pernah tertutup sepenuhnya. Malam terakhir itu datang dengan suasana yang berbeda. Angin berhembus kencang, awan hitam menutupi bulan purnama, dan suara burung hantu bergema jauh di balik hutan kecil yang mengelilingi rumah mereka. Sasmara tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata. Raras yang juga merasakan hal yang sama, duduk di ruang tamu dengan kendi batu hitam yang sudah kosong di meja kecil. Mereka berdua saling bertukar pandang tanpa kata takut membangkitkan sesuatu yang lebih buruk. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip, lalu mati. Suara pintu depan berderit perlahan terbuka. Angin masuk mengguncang tirai, membawa aroma yang tidak biasa. Aroma kematian dan dendam. Sasmara menggenggam tangan Raras erat-erat, mencoba menenangkan dirinya. Dari kegelapan muncul sosok perempuan, tua berjubah hitam yang dulu mereka lihat di mimpi Sasmara. Wajahnya mengerikan, penuh luka dan tatapan mata merah menyala seperti bara api. "Kau pikir aku sudah pergi?" Suara perempuan itu menggema, menusuk ke relung hati mereka. "Aku akan datang kembali, menuntut nyawa yang dijanjikan." Raras berdiri mencoba menghalangi sosok itu. "Pergilah. Aku sudah membayar harga untuk membebaskan istriku." Perempuan itu tertawa dengan suara yang membuat darah beku. "Harga? Harga itu belum lunas, Raras. Jiwa kalian berdua sudah tercatat dalam daftar kematian." Tiba-tiba bayangan hitam mulai menyelimuti ruangan. Angin kencang menghempas perabotan dan suara jeritan terdengar di mana-mana. Raras dan Sasmara berpegangan tangan, mencoba melawan gelombang kegelapan yang datang. Di tengah kekacauan, nenek dukun muncul dari balik bayang-bayang. Ia membawa kendi baru, yang lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. "Ini adalah kesempatan terakhir," teriaknya sambil melemparkan kendi ke tengah ruangan. Dari kendi itu, keluar asap tebal berwarna merah darah, yang menyelimuti semua yang ada. Nenek dukun mulai membaca mantra dengan suara lantang dan penuh kekuatan. Bayangan perempuan tua itu berteriak kesakitan, melawan asap yang menyelimuti dirinya. Raras dan Sasmara merasakan tubuh mereka ringan, seolah-olah ada tali-tali yang menjerat mereka perlahan terputus satu persatu. Raras menggenggam tangan Sasmara lebih erat, berdoa agar semuanya berakhir. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, asap mulai menghilang, dan bayangan perempuan tua itu pun lenyap. Lampu menyala kembali. Rumah sunyi. Tidak ada lagi suara jeritan. Tidak ada lagi angin yang menyeramkan. Sasmara menatap Raras, matanya penuh dengan air mata bahagia. "Kita berhasil." Raras tersenyum sambil menariknya dalam pelukan. "Kita akan melewati semua ini bersama. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita." Keesokan harinya mereka membersihkan rumah dan membuang semua benda-benda yang pernah digunakan dalam ritual santet itu. Kendi batu hitam terakhir mereka pecahkan dan ditanam jauh di dalam hutan agar tidak ada yang bisa menemukannya. Tahun berlalu dan kehidupan Raras dan Sasmara kembali normal. Namun mereka tidak pernah melupakan pelajaran berat yang mereka dapatkan. Cinta dan kesetiaan harus dijaga dengan hati-hati, dan terkadang kejahatan datang dari tempat yang paling dekat dengan kita. Di sebuah sudut kamar, masih ada foto pernikahan. Mereka tanda bahwa meski gelap telah datang menghampiri, cinta mereka mampu bertahan hingga ke ujung waktu.